Penyebab banjir di Jakarta bukan cuma satu, ada tiga. Yang pertama, Jakarta bisa banjir daerah pesisir karena rob, naiknya permukaan air laut. Itu terjadi di pesisir. Yang kedua, Jakarta bisa banjir walaupun tidak hujan karena luapan sungai. Itu karena persoalan di hulu, debit airnya lebih besar daripada yang biasa. Yang ketiga, Jakarta bisa banjir, tidak ada rob, tidak ada limpasan sungai, tapi karena hujan lokal. Setelah Halilintar terberhenti, hujan lebat turun, maka banjir di Jakarta di mana-mana. Di pelosok kota, di tengah kota, bahkan istana pun kebanjiran. Presiden SBY dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa bermain banjir di dalam istana. Harusnya ini adalah menjadi tamparan keras buat kita. Zaman Gubernur Jenderal Belanda tahun 1621, bisa dibayangkan, 400 tahun yang lalu. Banjir sudah menjadi masalah di Batavia, di ibu kota. Jadi kejadian banjir ini bukan hanya saat ini terjadi. Banjir tidak selesai. Ini adalah satu bukti bahwa orang Belanda tidak ahli dalam menangani masalah banjir. Karena Jakarta dilewati 13 sungai. Di Belanda mungkin sungainya baik-baik, berbeda dengan kita. Dalam membuat dam, itu harus kita akui. Apa yang benar ya benar, yang salah ya salah. Sehingga mengapa ini masih dengan merdeka, kita masih mengalami banjir dan tidak ada solusi yang tuntas? Jawabannya cuma satu, menurut saya, mindset yang salah. Bila mindset ini tetap dipertahankan, maka persoalan akan tetap sama. Jadi mindset kita harus kita rubah. Kita ingat bahwa Belanda mengatasi banjir dengan kanal-kanal. Dan ini diakui bahwa efektif cuma 25% dengan biaya hampir 18 triliun. Kalau proyek besar ini saja dengan puluhan triliun tidak selesai, karena masih mengikuti pola berpikir yang salah, bahwa air itu harus dibuang. Ini mindset. Istilah drainase itu kan mengeringkan. Air itu harus dibuang. Padahal air itu harusnya dikonserv karena kita membutuhkan. Bapak Ibu sekalian, banjir tidak hanya terjadi di Jakarta, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia terjadi mengalami hal yang banjir. Pada saat musim hujan, kita tentu tidak suka melihat banyaknya air di mana-mana, mengganggu kita. Tapi setelah masuk musim kemarau, maka kekeringan akan terjadi di mana-mana. Tanah pecah-pecah, masyarakat sulit mengambil air tanah karena memang airnya tidak ada. Harus ada solusi yang jelas. Jakarta sendiri menurut data Bapak Ibu sekalian tahun 2005 itu mengalami defisit air tanah sebesar 66 juta meter kubik lebih. Bisa dibayangkan apa yang terjadi sekarang ini. Kemungkinan sudah di atas 70 juta meter kubik. Oleh karena itu muncullah peraturan menggunakan air tanah. Jadi solusi adalah bagaimana mengatasi defisit, bukan mengurangi kecepatan defisit. Itu yang dilakukan sekarang ini. Dan itu kekeliruan yang fatal. Sehingga kita tidak bisa terpikir bagaimana mengatasi masalah defisit air tanah. Muncullah ide-ide dengan normalisasi sungai dan sebagainya. Yang saya bisa jelaskan nanti. Bahwa ini adalah suatu konsep yang keliru kalau menurut saya. Bapak Ibu sekalian, banjir ternyata bukan terjadi di Jakarta saja. Tapi di banyak tempat di seluruh Indonesia. Bahkan di dunia. Pada saat seperti ini kita kembali mengingat masa musim hujan. Begitu berlimpahnya air. Ini kan suatu hal yang sebetulnya yang bisa disesuaikan, bukan malah dibuang keluar. Kalau kita berbicara masalah air, kita harus tarik ke belakang. Dari mana itu air kita dapatkan sehari-hari, air tawar. Kita tahu semua pada saat SMP dulu ada pelajaran bagaimana proses terjadinya hujan. Itu adalah penguapan air dari laut, dari danau, lalu dia berbentuk uap, lalu uap ini karena berat jenisnya lebih ringan dari maka dia terdorong ke atas. Semakin tinggi temperatur semakin rendah, semakin dingin, lalu dia berubah lagi menjadi air dan es. Dan karena berat jenisnya lebih berat dia akan jatuh sebagai hujan. Itulah proses hujan. Dan hujan ini umumnya terjadi di dataran-dataran tinggi. Walaupun di lautan terjadi hujan. Tapi yang kita akan berbicara sekarang ini adalah air tawar menjadi persoalan besar buat setiap kota. Di mana pada saat musim hujan air ini akan menggenangi kota adalah suasana situasi yang gak baik.
Kita kembali ke belakang sedikit. Kita perhatikan sekarang awan yang menggulung di pegunungan. Lalu terjadilah hujan di sana, di dataran tinggi. Kita bayangkan bahwa dataran tinggi ini masih berbentuk hutan. Menurut para ahli, itu kemampuan hutan dalam menahan air hujan itu 90%. Yang 10%-nya akan run off, akan mengalir ke dataran lebih rendah. Sebagian besar tertahan. Kita paham kalau hujan itu kan pohon-pohon basah, daun-daun basah. Itu adalah dalam rangka sekaligus menahan jumlah air yang begitu besar yang akan jatuh ke permukaan tanah. Oleh karena itu, sebagian kecil yang mengalir ke dataran yang lebih rendah. Nah, pada saat hutan ini kita rubah menjadi lahan budidaya, ini suatu keniscayaan karena kita tidak mungkin tinggal di hutan. Jadi hutan kita rubah menjadi lahan budidaya. Kita butuh teh, kita butuh jagung, kita butuh beras dan segala macam. Maka sebagian dari hutan ini terpaksa kita harus rubah. Perubahan fungsi daripada lahan tadi akan mempengaruhi fungsi hidrologi tanah. Kalau tadinya 90% air hujan itu bisa terserap ke dalam tanah, maka setelah perubahan fungsi lahan ini berubah menjadi mungkin sekitar 50-60%. Selebihnya akan run off, akan mengalir ke dataran yang lebih rendah. Dan pada saat lahan budidaya ini kita rubah menjadi lahan perumahan, jalan raya, infrastruktur lain, maka kemampuan infiltrasi air hujan semakin minim. Dan itulah problem utama dari banyaknya air yang datang ke daerah hilir. Dan kita memperhatikan bersama bagaimana sungai-sungai berubah menjadi coklat, menjadi keruh. Itu karena terjadi proses erosi, karena pengaruh air hujan tadi. Jadi air yang datang ke Jakarta itu karena banyaknya debit air dari hulu yang mengalir ke hilir. Bapak Ibu sekalian, pengaruh daripada perubahan fungsi lahan tadi itu akan jelas mempengaruhi negatif kepada fungsi hidrologi tanah. Yang tadinya berfungsi sebagai media untuk menahan air, menyerapkan air, sekarang berkurang kemampuannya karena sudah menjadi lahan terbuka dan bahkan ditutupi dengan aspal. Sehingga run off-nya akan semakin besar. Dan inilah yang mempengaruhi banyaknya air dari hulu dari dataran tinggi masuk ke dataran rendah. Ini yang dialami oleh Jakarta. Bahwa Jakarta mengalami banjir karena meluapnya sungai-sungai di Jakarta. Itu semua persoalannya adalah di hulu, bukan di hilir. Oleh karena itu saya kurang setuju. Dan malah saya tidak setuju untuk mengatasi banjir yang disebabkan oleh luapan air sungai dengan cara membuat sistem yang namanya normalisasi sungai. Dibuat turap-turap dan sebagainya. Padahal persoalannya ada di hulu. Mengapa diselesaikan di hilir? Ini kan satu kesalahan konsep. Dan menurut saya adalah konsep membuang ini adalah yang sangat keliru. Padahal air itu harusnya dikonserv, dijaga, dilindungi, dipertahankan. Jangan dibuang. Jangan secepatnya dibuang ke laut. Kalau saya rasa ini ada kesalahan cara berpikir. Ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan buat Bapak Ibu sekalian. 350 tahun kita dijajah. Dilanjutkan dengan zaman kemerdekaan kita. Kalau dihitung sampai dengan sekarang 400 tahun sudah berlalu dan banjir tetap ada. Pertanyaannya, apakah kita akan pasrah? Apakah kita merasa mengatasi banjir ini melawan alam? Atau malah sebaliknya? Ini harus dijawab, Pak. Tidak bisa kita mengatakan, wah sudahlah, kita melawan alam nggak mungkin, Jakarta banjir ya biarkanlah banjir, kita pindah ke lain daerah yang nggak banjir, begitu ya. Itu bukan solusi. Lari dari persoalan. Tangani persoalan yang ada. Fokus di masalah yang ada. Dan evaluasi. Kalau memang cara ini sudah salah, selama 400 tahun kita harus berani mengevaluasi dan mengatakan bahwa itu adalah konsep yang salah. Kita coba konsep yang baru. Pak, apa yang menyebabkan banjir di Jakarta? Baik, saya jawab. Ini pertanyaan penting banget menurut saya. Apa saja penyebab banjir di Jakarta? Mbak Nurul rupanya udah tahu bahwa penyebab banjir di Jakarta bukan cuma satu. Ada 3 yang utama. Yang pertama, Jakarta bisa banjir daerah pesisir karena rob. Naiknya permukaan air laut. Itu terjadi di pesisir. Solusinya kita tanya sama Belanda bagaimana ngatasinya, ngerti mereka itu. Membuat tanggul. Yang kedua, Jakarta bisa banjir walaupun tidak hujan karena luapan sungai. Itu karena persoalan di hulu. Debit airnya lebih besar daripada yang biasa. Yang ketiga, Jakarta bisa banjir. Tidak ada rob. Tidak ada limpasan sungai, tapi karena hujan lokal. Saya tambahkan sedikit, khusus mengenai yang hujan lokal ini. Itu dengan hanya 40 mili, itu Jakarta sudah banjir. 40 mili itu
adalah per meter persegi lahan menerima 40 liter air. Itu ukuran keruk, supaya kualitas airnya makin baik, supaya biota air bisa hidup dengan nyaman. Itu adalah estetika, keindahan kota. Bukan mengatasi persoalan. Nah, yang saya concern sekarang ini adalah bagaimana mengatasi banjir Jakarta karena hujan lokal. Bagaimana cara kita mengatasinya? Tidak ada jalan lain. Harus diresapkan, bukan dibuang ke sungai. Kenapa saya katakan demikian? Karena Jakarta defisit air tanah. 66,66 juta meter kubik defisit setiap tahun dan dikeluarkannya peraturan baru tidak boleh masyarakat menggunakan air tanah. Karena kita kesulitan dan kita sangat membutuhkan air tanah. Solusinya cuma satu. Metodenya bisa bermacam-macam. Yaitu konservasi, masukkan ke dalam tanah. Jakarta mengatakan drainase vertikal. Ada yang mengatakan sumur resapan. Sama. Menggunakan biopori yang kecil sampai menggunakan bahan-bahan yang besar dengan volume tampung yang besar. Konsepnya adalah sama. Konservasi. Menyimpan air. Bukan membuang air. Lakukan dengan benar, maka kita akan menyelesaikan dua persoalan sekaligus. Persoalan banjir yang mengganggu aktivitas warga dan sekaligus kita mengatasi masalah defisit air tanah. Memasukkan air tanah di air hujan ke dalam tanah. Dan dampaknya akan besar sekali. Nah, nanti saya akan jelaskan apa manfaat sumur resapan atau drainase vertikal. Untuk mengatasi masalah ini dengan cara apa, Pak? Baik, saya jawab. Tadi kan ada 3 persoalan. Sebab 3 persoalan ini caranya harus berbeda-beda. Pak Ramdhani misalnya datang ke dokter bilang sakit perut, dokter tidak mungkin kasih obat pusing kepala, ya kan? Jadi harus berbeda-beda caranya. Tadi saya jelaskan bahwa banjir di Jakarta karena rob, naiknya permukaan air laut. Bisa diatasi dengan 2 cara, diuruk atau dibuatkan tanggul. 3 persoalan. Sebab 3 persoalan ini caranya harus berbeda-beda. Pak Ramdhani misalnya datang ke dokter bilang sakit perut, dokter tidak mungkin kasih obat pusing kepala, ya kan? Jadi harus berbeda-beda caranya. Tadi saya jelaskan bahwa banjir di Jakarta karena rob, naiknya permukaan air laut. Bisa diatasi dengan 2 cara, diuruk atau dibuatkan tanggul. Lalu apa manfaat sumur resapan itu, Pak? Bagus sekali pertanyaan Pak Ramdhani. Yang pertama kita sudah tahu bahwa Jakarta banjir atau daerah lain banjir. Dan solusinya adalah memasukkan air banjir tadi ke dalam tanah. Di bawah permukaan tanah. Itu namanya sumur resapan. Karena dia pasti akan meresap. Nah, yang pertama adalah banjir tadi ya. Akan hilang dia kalau kita pindahkan dia ke bawah tanah. Yang kedua, air yang meresap ke dalam tanah tadi akan menjawab kesulitan yang kedua DKI. Yaitu defisit air tanah. Tanpa kita masukkan air hujan ke dalam tanah, bagaimana cara mengatasi defisit air tanah ini? Tidak ada cara lain. Dan harus itulah jawabannya. Makanya saya sangat tidak setuju dengan air banjir ini dibuang ke sungai yang akhirnya dibuang ke laut. Kan lautan tidak membutuhkan tambahan air. Yang membutuhkan air adalah masyarakat, manusia, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, air yang masuk ke dalam tanah ini akan meresap dan air itu adalah nutrisi untuk tanaman, untuk akar. Akar tidak mungkin bisa mengambil nutrisi unsur hara dari dalam tanah kalau unsur hara itu tidak di-blending dengan air di dalam. Nah, dengan pengaruh air tadilah, maka unsur hara tadi bisa diserap oleh akar tanaman. Apa dampaknya? Tanaman akan semakin subur. Kalau dia mendapatkan nutrisi yang cukup, dia akan semakin subur, dia akan berkembang dengan lebih cepat, akan tumbuh lebih cepat. Pohon-pohon yang subur akan membuat daun lebih lebat. Nah, kita semua tahu bahwa daun yang lebat atau proses fotosintesis dari pohonan tadi adalah di daun pada saat siang hari. Nah, jadi kita juga tahu bahwasannya hasil daripada proses fotosintesis diantaranya adalah dia mengeluarkan oksigen. Dia menyerap CO2 dari udara. Racun buat kita CO2. Tapi dia melepaskan oksigen yang banyak ke udara yang bermanfaat buat kita. Jadi ini dampak positif daripada pembuatan sumur resapan. Ada lagi Pak Ramdhani. Manfaatnya daripada sumur resapan, apabila air tanahnya naik dan tanah itu mengandung air, bisa dibayangkan bahwasanya panas lingkungan akan berkurang. Selain dengan banyaknya pohon-pohon akan membuat lebih asri, lebih sejuk. Dan yang kedua, tanah kering kalau tidak mengandung air, maka dia akan memantulkan panas matahari ke awan.
Lalu dari awan dipantulkan lagi ke bumi. Makanya kita menjadi berasa panas. Iya kan? Tapi kalau tanah itu basah atau lembab, ada mengandung air, maka panas matahari itu akan diserap. Tidak akan dilepaskan lagi. Otomatis udara akan semakin sejuk, temperatur akan turun. Jadi manfaat daripada sumur resapan bukan hanya sekedar mengatasi banjir, bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan bagaimana mengatasi kekurangan air tanah, tapi dampaknya ini luas sekali, besar sekali dan sangat positif. Tidak terbuka kemungkinan bahwa temperatur Jakarta akan turun panasnya apabila sumur resapan ini dibuat. Jadi manfaatnya sangat luas sekali. Yang kita lihat adalah banjir hilang dan kita boleh mengambil air tanah semaunya kita karena jumlahnya cukup banyak. Makanya sangat tidak manusiawi peraturan melarang masyarakat menggunakan air tanah. Jangan bayangkan orang-orang kaya di Pondok Indah di Menteng. Bayangkan saudara-saudara kita yang memang hidupnya dalam kesulitan. Mereka harus beli air, untuk hidupnya aja udah susah. Padahal air itu berlimpah di bawah tanah dan boleh diambil sebanyak yang dia butuhkan. Jadi dampak positif dari pembuatan sumur resapan ini luar biasa besar.